Pager tuh. Dulu kalau ngirim pesan harus telepon operator, harus apa, kita ngomong pesennya apa. Jadi kebayang kan? Kalau lagi berantem lo kebayang nggak? Enggak, iya. Bilang sama dia, nggak usah pulang ke rumah kita. Welcome back. Kita balik lagi di Bakumpul. Gimana namanya? Oke. Bakumpul, gitu kan. Sa. Jadi Bakumpul itu bahasa ini ya, daerah Bahasa daerah timur. timur. Jadi kita tuh Artinya bakumpul, bakumpul biasa itu orang kalau ngomong gitu, berkumpul. berkumpul artinya. Terus karena Gather. kita Saba, jadi kita bisa Bakumpul. Bakumpul. Mantap. Jadi liburan Seminggu kali kemarin. ini ya kan kita baru seminggu nih kurang lebih liburan sekolah. Hampir 2 minggu ya kan. Ya. Nah kita playdate anak-anak. Kita nonton banyak Kita film bagus. nonton, kita Film playdate sama anak-anak yang teman-teman bagus. sekolahnya. Lalu agak lost untuk kita Kita kasih berenang. mereka main game. Karena memang, nah ini pas banget nih, pas banget sama topik yang mau kita obrolin di episode kali ini. Tentang digital natives. Ya, Digital apa natives. coba digital? Ya itulah. Apa sih? Jadi anak-anak yang memang bertumbuh gitu ya di era digital dan informasi ya seperti eranya mereka-mereka inilah. Kalau aku tuh masih yang 50-50 gitu loh yang. Jadi awal masih yang Mereka masuknya berarti gen apa nih? alpha. Gen Dan mereka gen itu alpha, iya. Jadi balik lagi ke liburan kan. Kalau di keluarga kita itu ada aturan-aturan. Boleh main game kapan, Dek? Holiday or weekends gitu. Jadi kalau weekdays atau hari sekolah kita meminimalisasi mereka dalam menggunakan gadget. Jadi kita nggak ngomongin soal game aja, pokoknya yang berhubungan sama screen. Itu laptop lah apa, kemarin waktu pandemi kita udah nggak bisa lah menolak atau mencegah karena mau nggak mau sekolah harus pakai Offline. device kan gitu karena online semua. Oh, online, sorry. Yes. Ya online. Jadi ya udah kita agak lost untuk masalah penggunaan gadget. Tapi balik lagi untuk game tetap ada waktunya ya Kak gitu. Ntar balik lagi dia. Bagus sekali. Bagus sekali. toh. Terus continue. Sampai mana? Aturan-aturan. Aturan-aturan ya kan. Itu juga balik lagi kesepakatan kita dulu nih gitu. Lalu balik offline, mereka sudah sekolah normal, mulai kita batasi yang namanya penggunaan gadget. Nah kalau menurut kamu, karena kan era kita dulu beda banget ya Yang ya. Era gua. Sama, Era oh ya gua makin maksudnya, jauh iya banget. kalau aku tuh sempat lah, aku tuh mulai pakai handphone, kalau ibu dulu ya Kak, pakai handphone itu ibu kayaknya SMP ke SMA, baru dikasih handphone. Si zaman Nokia pisang tuh loh yang gede banget ya kan, itu udah. Tapi aku masih ngalamin papi aku tuh pakai pager. Gua pager. Kamu masih pakai pager ya gitu. Tapi ya udah sebatas itu aja kan. Maksudnya nggak yang kalau sekarang sih gila sih. Coba. Levelnya mereka Kamu menguasai. pager udah enggak ya? Aku papi pakai pager. Enggak, kamu udah ngalamin Aku udah pager nggak. ya? Generasi 90-an mana suaranya? Nggak ada dong. Wih. Nggak Pager ada, udah nggak nggak ngalamin ada pager? dong, udah nggak ada dong Jadi pager. pager itu, pager tuh. Dulu kalau ngirim pesan harus telepon operator, harus apa, kita ngomong pesennya apa. Jadi kebayang kan? Kalau lagi berantem lo kebayang nggak? Enggak, iya. Bilang sama dia, nggak usah pulang ke rumah kita. Kalau lagi berantem, lagi pendekatan bilang aku kangen atau gitu, ya lucu kan. Iya, harus lewat orang dulu kan. Ya kalau kita dulu kan sering dicariin sama Sama siapa papa ya? mama kan. Oh, oke. Jadi kamu baca gitu, kamu sudah sampai mana deh? Ayo pulang, sudah Terus kayak screennya cuman gitu kan. kayak cuman berjalan dikit kan, iya. ada batasan gitu kan kata-katanya. Enggak, cuma running text. Jadi begitu dibaca dia akan, kamu sudah sampai mana. Oh oke ya. Gitu, Terus nanti ya. operatornya yang menyampaikan gitulah. Terus aku tuh mulai tuh, nah kalau anak-anak sekarang kan begitu lahir, aku tuh inget banget ya Noah dulu.
Jadi sebenarnya kita itu nggak pernah yang kayak Siapa gambar? anti gadget itu juga enggak sih, enggak gitu juga. Cuman sebisa mungkin kita membatasi iya gitu. Lalu kalaupun mereka menggunakan isi konten dan apa istilahnya aplikasi dan App, ya. app-nya semua itu kita yang pilih mana yang bisa buat anak-anak, mana yang belum gitu kan. Ingat banget mama tuh waktu umur berapa sih? Kan TV di rumah kan begitu kan pakai remote kan. Terus dia kepengen ganti channel tuh masih kecil, dia bisa ke depan gitu ya. Terus di slide loh TV-nya. Jadi mereka tuh di ininya mereka tuh semuanya tuh udah secanggih itu. Semuanya mungkin dia pikir semuanya serba touch Slide, screen slide, kali slide bisa aja. main slide aja gitu saking udah canggihnya. Kucuk-kucuk kecil gitu ke screen. Nah nggak bisa. Jadi kalau buat kita sebenarnya anti banget itu enggak. Nah tapi itu kan dari kita ya Han ya. Ya. Maksudnya itu based on our experience aja. Cuman kita juga akan buka ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Ya. Seperti biasa kita akan berdiskusi dan mencoba untuk menanggapi sesuai dengan pengalaman kita. Sudut pandang kita. Sudut pandang Pengalaman kita. dan sudut pandang. Kalau Pertanyaan bahasa Indonesia. pertama, sejak pandemi itu anak-anak saya selalu minta handphone buat main games, Mbak Lita sama Mas Ivan. Gimana nih sih cara ngatasin masalah ini? Kalau misal Noah, Caleb atau Joey ngalamin hal ini enggak? Gitu. Oh oke, ayo baca dong. Kamu jawab dong. Iya. Minta handphone buat main games. Iya. Nah itu lagi, hah? Iya. Kamu mau jawab? Ke sana, ngomongnya ke sana, ke You sana. do that, iya kamu juga sering gitu kan. Iya. Mau minta handphone terus kalau kita balik lagi, kalau kita selalu ada, heeh. Daddy, can I play with you? Daddy, can I go? Tony. Iya cuman balik lagi kalau di keluarga kita itu kita punya ground rules di rumah. Bahwa di waktu-waktu tertentu aja mereka boleh mainnya. Ya kan, ibu gak selalu kasih kan adik kalau adik lagi minta buat handphone untuk main games. Iya. Enggak kan? Enggak setiap saat Nggak kita setiap kasih saat kan. kita kasih kan. No, jadi kalau saran kita itu maksudnya kalau di dalam keluarga kita sih itu termasuk ini ya Aturannya aturan lah yang memang gitu harus ya. kita jalani dan Sepakatin sepakati bersama. bareng-bareng. Dan it works. Maksud saya mereka juga bukan jadi anak-anak yang nggak tahu tentang dunia karena anak-anak teman-temannya semua kan main game yang sama gitu. Jadi nggak mungkin kita larang banget, cuman tetap harus ada batasannya. Tetap harus Lalu wise lah. tidak hanya melarang gitu, tapi kita juga harus kasih solusinya. Misalnya enggak kamu jangan main games ya, tapi kita coba untuk alihkan ke hal-hal yang lain. Dan itulah kalau punya anak kecil itu kitanya itu harus ikut main sama mereka. Jadi nggak cuman kita kalau beliin mainan tuh nggak cuman mainan terus kita kasih mereka main sendiri. Tapi sebisa mungkin kita main sama-sama sama mereka gitu. Kayak Nah, Joey itu yang- gambar. Nah kadang kala ada waktu-waktu di mana kita juga kadang capek ya kan. Akhirnya memilih untuk yang penting dia anteng deh udah gak apa-apa deh main game aja gitu kan. Ya itu balik lagi sih ke kitanya mau seberapa besar kita mau berkomitmen untuk hal itu gitu. Kalau kita aku jujur sih aku juga gak yang sesempurna atau seideal itu, ada masa-masa tertentu ya apalagi kalau kita lagi di Nggak. luar kan. Kita kadang-kadang justru diingetin nih. Kita berdua nih, terutama kalau lagi di rumah gitu. Kadang-kadang kalau kita pegang handphone atau apa, ini mereka semua ngingetin. Ayah, ibu, Lihat aku jangan main handphone. jangan pegang handphone terus. Iya mereka bisa Main sama ngingetin aku gitu. dong gitu. Jadi kita juga ngerasa oh iya Oke, ya gitu. Ini iya. udah agak berlebihan sih kita pegang Misalnya handphone gitu kan. Jadi kita juga diingetin sama anak-anak jangan handphonean terus dong. Ini kan main sama aku sini gambar atau apa sini gitu main gitu. Jadi kita juga oh iya ya kita kayaknya udah over nih Iya. gitu ya kan. Kan mereka tuh nggak ngerti kan kita ini ternyata handphone browsing resep misalnya gitu kan buat makan sore ini apa gitu kan atau kita lagi bales kerjaan atau kan anak kecil kan nggak mau tahu soal itu. Pokoknya kalau kita udah pegang handphone ya mereka akan komplain atau protes biasanya kalau anak-anak kita gitu. Jadi memang kita harus secapek-capeknya. Kalau ini balik lagi ke pertanyaan ini ya.
Gimana gitu kan. Ya secapek-capeknya kita tetap usahakan ada waktu kita untuk spend time lah sama anak-anak apapun itu. Aku sih lebih prefer untuk kalau mengurangi screen time dalam bentuk apapun ya bener-bener alihkan dalam bentuk permainan yang sifatnya gini Enggak, ini loh kan Beb, kayak pertanyaannya gambar. kan main games handphone. Ya itu ya bisa juga. Ini Oh ini nih, panjang soalnya. Noah nomor 2. Noah nomor 2. Agak keras Kak. Noah nomor Kamu 2. nomor Kalau 1. anak buahnya. Yang keras nak. Anak-anak suka nangis nih Kak Lita kalau gak diturutin maunya dia. Oh anak-anak suka nangis nih. Terus. Aku jadinya suka ngomel-ngomel dan jadi kayak musuhan gitu. Apa? Jadinya kayak apa? Jadi suka ngomel dan kayak musuhan gitu. Musuhan sama anaknya Bacanya gitu agak keras maksudnya. ya. Jadi suka nangis kalau nggak diturutin maunya. Terus akhirnya feedbacknya jadi suka ngomel-ngomel dan jadi musuhan. Oh bingung deh harus apa. Bingung dia harus gimana. Ini nih di sini Suka nangis. kuat-kuatan nih gitu. Gimana mau sebatas apa kita mau ikutin terus kemauan anak-anak atau tetap kita mau pada prinsip atau kesepakatan awal gitu. Kalau aku ngasih input ya kadang-kadang anak-anak tuh somehow dia tahu triknya. Gimana cara meluluhkan Dapet, ya, hati orang tua. Dan itu begitu once kita ikutin Lembek kadang-kadang gitu ya begitu kita soft kadang-kadang itu jadi senjata untuk yang mereka pakai untuk Mereka akan melakukan hal akhirnya yang jadi sama. hal yang sama terus dan akhirnya awal ditolerir akhirnya lama-lama terus jadi naik tuh bisa nggak ada batasannya jadi blur lagi. Jadi menurut kita sih kalau kita yang kita terapkan di rumah adalah kita sebisa mungkin sepakat dulu sama aturan main yang kita buat apa. Terus kita coba untuk Menerapkannya secara menerapkannya konsisten. secara konsisten. Yes. Gitu. Jadi kalau mereka misalnya nangis tapi memang ini bukan weekend gitu, tetap weekdays gitu. Ya tetap kita bilang maaf ya gitu. Tapi I'm sorry, kita ngomongnya juga baik-baik ke anak-anak. Ini bukan weekend, ini weekdays, ini hari kamu sekolah. Even misalnya cuma sebentar, maaf nggak bisa. Nanti kalau weekend boleh gitu setelah nanti kalau misalnya holiday bisa gitu. Jadi ya tetap harus komit sih ya. Iya. Paling itu. Kamu ada masukan apa? Enggak, aku setuju sih karena emang bener sih sekali mereka melakukan itu terus kita turutin, nanti mereka akan ulang hal yang sama sih. Yes, itu. Oke, Iya. jadi terjawab lah ya. Terjawab ya, terjawab Oke. ya. Terjawab. Oke. Boleh. Next. Pintar. Oke, nomor Caleb mau 3 baca yang keras, Nak? Yang keras ya bacanya. Kalau menurut Diam kaki. Kak Lita dan Kak Ivan, Mukanya jangan tutupin dong. Nah, Yang keras. idealnya anak udah bisa pegang handphone Tuh usia berapa sih? dari usia Berapa berapa sih? sih Oke. anak-anak udah bisa pegang handphone. ini juga bukan aturan yang pakem pakem gitu ya. ya gitu. Kalau di keluarga kita kemarin itu Noah baru pegang handphone setelah dia tuh middle school. Baru kita kasih dia pegang handphone. Salah satu alasannya adalah kegiatannya dia di sekolah udah semakin banyak. Jadi ada jam-jam atau hari-hari tertentu yang memang dia perlu pakai handphone itu untuk komunikasi yang sifatnya menyampaikan informasi ya ke kita ya. Bahwa ibu ayah aku hari ini Pulangnya ada kegiatan orkestra misalnya. Jemputnya jam 2 aja ya atau jemput 3:30 ya Bu, aku ada kegiatan apa di sekolah. Nah itu tuh memang kita kasihnya untuk itu. Lalu memudahkan komunikasi. Lalu ada juga WA grup yang memang dibentuk dalam untuk kepentingan sekolah. Misalnya ada tugas. grup diskusi sama teman-temannya untuk tugas. Segitunya anak-anak era sekarang itu sebegitunya. Mereka ngobrolin diskusi tentang proyek sekolah itu semuanya udah by WA group men. Ya kan? Jadi kita harus mencoba untuk menyesuaikan juga untuk hal-hal yang seperti itu sifatnya itu support aja. Ya kan kita nggak bisa bilang enggak juga yang terlalu melarang banget udah nggak mungkin. Karena emang eranya udah seperti itu. Jadi kita memang dituntut juga untuk kita bisa catch up lah. Kita jangan terlalu left behind juga gitu. Jadi kalau ditanya idealnya pegang handphone umur berapa, balik lagi sih based on kebutuhannya gitu sama
urgensinya apa. gitu Ya, lah, dan ya. untuk Noah waktu itu kita anggap dia sudah bisa bertanggung jawab Nah itu untuk yang paling penting. barang-barangnya. Kan kalau bawa barang ke sekolah, di sekolah itu kan mereka banyak tuh kegiatannya, aktivitasnya main ini, main itu, bawa ini, bawa itu gitu kan. Jadi dia harus tanggung jawab Karena pindah lagi ke sana, bawaannya. Ya Allah ini masalah. Oke, berikutnya ya aku baca ya. Oke. Anakku usianya 7 tahun nggak suka gadget. Bagus dong ya. Bagus. Bagus banget Siapa ini. nama Anak anaknya nih, siapa Mbak? ini? Tapi minta jalan-jalan terus. Is it better? Is it better? Jalan-jalannya kemana dulu nih? Kalau jalan-jalan dari ruang tamu ke ruang tengah Nggak apa-apa, gitu, nggak sehat, apa-apa, bagus. sehat, ya. Iya, nggak apa sih, justru bagus sih. Cuman mungkin bisa dialihkan dengan hal yang lain ya. Karena kalau dia minta jalan-jalan terus juga susah lah ya. Kayak ya juga sih. Jadi kayak kemarin Noah tuh karena dia senang olahraga, jadi akhirnya ada waktu-waktu screen time atau gadget time-nya kita kurangin dan akhirnya kita ngabisin waktu untuk Main badminton. ya nyobain satu olahraga yang baru, which is itu lagi kemarin sempat rame badminton. Oke, Iya, dia suka bulu tuh. tangkis. Jadi kita sama-sama nih berdua nih belajar badminton dan ternyata dia termasuk apa? Jago loh, bagus loh mainnya. Termasuk yang cepat belajarnya cepat gitu. Jadi dari nggak bisa service gitu sampai belajar service sampai akhirnya udah bisa main sampai berapa game kita kalau main Kak? 3, 2 ya. Kadang 2 sampai 3 game. Itu pun dia mainnya udah bagus gitu. Jadi ya mungkin salah satu opsinya adalah bisa coba nyobain Ini mungkin olahraga gini, yang dicari kesenangannya apa. iya. Ya kan, maksudnya lagi suka apa, Iya, hobinya apa. biasa anak-anak Diajak tuh untuk ya, mengenali satu hobi atau The only sakit ya. sport I can do Iya. is swimming. Swimming misalnya, atau soccer ya. soccer. Anak-anak kecil kan biasa suka tuh. Atau sesederhana main sepedaan aja depan rumah. Sepeda. Sepedaan ya. depan rumah kan, ada suka Iya juga kan. Sakit. Tapi intinya is it better dia bilang ya better lah kalau anak ternyata nggak sampai addicted to gadget. Sebenarnya Iya. saya nggak bilang gadget itu nggak baik ya. Cuman sebatas mana kita bisa mengontrol waktu penggunaannya. Justru ada plusnya juga loh gadget itu sebenarnya ya Iya, kan. bukan cuma ngontrol waktunya juga sih sama harus ngawasin app-appnya sih. Oke. Kadang-kadang Dia mau baca lagi yang kadang-kadang berikutnya. app yang belum umuran belum waktunya untuk anak-anak kita buka atau main itu app-app itu Nah yang itu kita juga harus lebih selektif dalam memilih selektif, itu. itu sih. Oke adik. Telepon, anak udah digital banget tapi orang tuanya masih belum Mm-mm. pusing juga. Bisa Ngajarinnya. ngajarinnya. Mungkin ada tips dari Kak Lita dan Kak Ivan. Tips. Ini tuh yang saya alami loh Ya, yang kita alamin. sebenarnya. Dan saya yakin banyak juga yang mengalami hal yang sama. Karena era kita dulu tuh nggak secanggih sekarang. Mereka tuh jauh di atas kita level kecanggihannya. Level ininya. Jadi Melek sebenarnya teknologinya. yes. Jadi sebenarnya kalau di kita justru kita itu nggak pusing ngajarinnya karena mereka justru lebih bisa dari kita. Malah aku suka nanya sama anak-anak kalau aku mau bikin PPT waktu kuliah kemarin S2 ada tugas presentasi, tugas apa segala macam. Itu tuh aku selalu Kak bantu ibu dong Kak bikin PPT ya kan. Aku Iya. sih nggak pernah mengalami kesusahan ngajarin mereka karena mereka udah jauh lebih jago justru ketimbang Justru, kita. iya. Mereka yang ngajarin kita justru ya. Justru itu pertanyaannya justru gimana nih how to catch up supaya seimbang sama anaknya justru pertanyaan di Soalnya sini. dia bilang bingung ngajarinnya. Nah, bingung ininya maksudnya untuk mereka belajarnya gimana, untuk kita belajarnya. Karena kalau mereka nggak perlu diajarin. Kan Iya sebenarnya. itu dia mungkin kalau untuk kecap ya berusaha untuk aku sih mentok-mentoknya nih. Kalau mereka lagi belajar aku Kita nanya. nemenin Iya. atau aku nanya aja gitu sama mereka. Iya. Gitu. Apa enggak ya kita udah harus buka lagi itu kan kita lihat tutorialnya gimana kali ya untuk bisa. Iya. At least kita nggak buta banget lah soal teknologi ini itu at least kita harus
ngerti lah sedikit-sedikit kan. Supaya kita bisa Kita juga nyambung. meng-upgrade ya, Ya, itu meng-upgrade diri upgrade, ya. Mas, yang benar-benar Upgrade upgrade. juga supaya kita juga bisa mengimbangi mereka. Ya kurang lebih gitu Kurang ya. lebih paling. gitu. Terjawab nggak sih semuanya atau masih ada yang perlu kita share lagi? Ya nanti kalau ada Aman ya? apa-apa. Aman ya, Kan berarti masih itu bisa di komen, pertanyaannya bisa di komen ya, please ya. Ini Iya. tuh ini tidak ada benar, tidak ada salah ya. Ini cuma Ini semua kita sharing. sifatnya sharing. Lalu sudah berarti, nah sekarang Caleb, Joy, come sini Joy. Duduk Caleb, deh, duduk deh. jangan lupa komen, comment, like, and then Subscribe. subscribe dan Hit the button. klik the button situ. Klik what? Klik what? Klik Jangan lupa the klik button. Button. The button. button. Oke, bye. Sampai Thank ketemu you. lagi in the next episodes. Bye-bye.